pendengar RRI.net di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, di mana pagi hari ini dilaksanakan peresmian dermaga Pelabuhan Tanjung oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli. Dan saat ini saya bersama dengan Wakil Bupati Toli, Bapak Muhammad Besar Bantilan. Kita akan sedikit mengetahui atau melihat bagaimana sebenarnya potensi perikanan Kabupaten Toli di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Indonesia bagian timur. Baik, selamat pagi Pak Wakil Bupati. Hari ini pemerintah daerah meresmikan dermaga pendaratan ikan. Bagaimana potensi perikanan lewat pembangunan fasilitas tadi Pak Wakil? Ya, terima kasih. Hari ini saya bersama Pak Bupati, bersama Forkopimda meresmikan dermaga pelelangan ikan yang baru. Ini sangat penting karena selama ini para nelayan agak kesulitan memindahkan ikannya dari laut ke darat. Dengan adanya ini menjadi sangat mudah ya, karena kita Tol ini memiliki 3 potensi yang sangat besar, yaitu perikanan, perkebunan, pariwisata, dan juga pertanian. Jadi kalau yang pernah kita tawari ke PT IMIP dan juga beberapa pengalengan ikan yang ada di Bitung, nelayan kita ini mampu menangkap sekitar kurang lebih 100 ton per minggu dan juga sekitar 400 ton per bulan. Kalau cuacanya lagi bagus ya, jadi hasil itu tidak terlalu ini ya. Alhamdulillah hasil kita sekarang ini untuk cakalang dan juga ikan-ikan lain kebanyakan sudah dibawa ke luar daerah. Baik, Pak Wakil, kalau kita melihat letak geografis Kabupaten Toli yang berhadapan dengan Laut Sulawesi, dengan potensi yang ada ini, bagaimana pemerintah daerah juga akan lebih memaksimalkan utamanya potensi tangkap kita, Pak Wakil? Ya, kita sudah ada tempat pelabuhan pelelangan ikan itu ada 3. Terus cold storage untuk memproduksi es batu dan juga membekukan ikan. Kita ada Pemda punya cold storage itu ada 2. Terus swasta ada berapa? Ada 4. Jadi memang potensi ikan kita sangat besar sekali ya. Cuman memang yang terkendala sekarang ini cuaca. Banyak para nelayan kita yang sulit memprediksi cuaca karena selalu sangat cepat berubah sehingga mempengaruhi hasil. Saya berharap para nelayan dengan adanya fasilitas ini para rekan-rekan nelayan menjadi sadar bahwa teknologi harus kita gunakan saat ini. Karena kalau hanya lihat langit, lihat apa semua itu sudah sulit. Bagaimana juga pemerintah daerah membuka investasi untuk bisa menggerakkan sektor perikanan kita, baik untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah ke depan, Pak Wakil? Iya, saya kira kayak saya bilang tadi, cold storage itu alat gudang pembekuan ikan kita itu yang sekarang ada 3. Itu semua yang bangun swasta ya, karena saking besarnya produksi laut kita ya. Dan kita terus mendorong kalau ada rekan-rekan semua yang mau berinvestasi di bidang perikanan, silakan. Kami tidak akan mempersulit karena Toli ini sangat kaya ya. Insya Allah bulan depan mungkin sebelum Lebaran sebenarnya kami sudah ada jadwal bertemu dengan wamen investasi ya. Kebetulan di Palu kemarin, dia tunggu. Rencananya kita kalau ketemu wakil menteri investasi, kita akan minta kalau ada perusahaan yang ketemu beliau mau buka investasi, ya silakan ke Toli. Karena jujur letak geografi kita yang tadi ditanyakan itu, kita ini kalau ke Cina langsung itu sebenarnya 1 minggu sudah sampai. Sebenarnya yang masalah kan sekarang ini ikan kita ini di Toli dia bawa turun ke Surabaya, sampai Surabaya dia bawa naik lagi lewat timur ke Toli terus sampai ke Cina. Nah kalau dari Toli langsung ke Cina dekat 1 minggu sampai. Makanya kita butuh investasi besar yang masuk ke sini. Insya Allah lah, doakan kita mudah-mudahan karena fasilitas mendukung sudah ada, pelabuhan sudah ada bea cukai ya, ada KSOP juga ya, kita sudah bisa ekspor sebenarnya langsung ya. Kemarin sudah kita dicoba masukkan ke kontainer ekspor, jadi barangnya tidak lagi dari sini ke Surabaya pindah kontainer ekspor baru kirim lagi ke depan ke Cina, karena sebenarnya di depan ini itu ribuan kapal bolak-balik ya, dari Jawa, Sumatera ke Cina, Vietnam, Filipina, kan lewat depan sini semua orang ini. Cuma tadi ya
jauh kan. Baik, yang terakhir Pak Wakil, apa harapan buat Bapak? Potensi kita yang cukup MIPA ini tentunya harus dimanfaatkan, dikelola dengan lestari, jangan menggunakan hal-hal yang sifatnya destruktif yang merusak untuk keberlangsungan potensi kita ke depan, Pak Wakil. Ya, kalau saya kira sekarang juga kita bersyukur ya, termasuk orang-orang di sini saja itu sudah tidak mau lagi pakai bom, pakai kompres. Kita bersyukur lah, lagian sudah tidak zamannya. Orang sekarang sudah berlomba-lomba menjaga alam, melestarikan laut, tidak ada lagi istilahnya pakai bom. Kita harap si masyarakat sadar, karena jujur ya, kalau ini masih dilakukan, nelayan sendiri yang susah, karena semakin lama cari ikan semakin jauh. Sudah ada di kata-kata sini kalau hancur, ya ini yang harus kita pahami. Kalau kita cari ikan semakin jauh, otomatis solar semakin mahal. Kita mau jual ikan harga berapa? Masyarakat mampu beli atau tidak? Nah ini kan. Baik.